Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di podcast kita yang selalu seru. Gue Pute, dan kali ini kita bakal ngobrol tentang perjalanan hidup Soeharto. Dari awal yang jaya banget, sampai akhirnya harus berakhir setelah krisis moneter. Enggak sendirian nih, gue ditemenin partner kece gue yaitu Naje. Hari ini kita bakalan ngomongin soal perjalanan kepemimpinan Soeharto yang penuh warna dan pada akhirnya harus berakhir di tahun 1998 setelah krisis moneter. Gimana bisa Soeharto yang dulu jaya banget bisa berakhir begitu aja? Yuk kita gali lebih dalam cerita menarik dan penuh pelajaran ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin sampai selesai ya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Yuk kita sambut Vira dan Ica. Halo guys. Halo, gimana nih kabarnya Vira dan Ica? Alhamdulillah baik Naje. Jadi kita ini akan membahas topik yang cukup roller coaster kali ini, yang penuh dengan drama sejarah yang gak bakalan kalian duga. Iya nih, jadi ayo langsung saja kita bahas. Siapin telinga kalian ya buat dengerin. Let's go! Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke sesi paling seru nih. Gue pengen nanya nih ke Vira dan Ica. Kita semua pasti tahu kan, waktu Soeharto memimpin, ekonomi Indonesia tuh benar-benar ngacir banget. Serba maju, infrastruktur berkembang pesat, negara kayak lagi di puncak gitu loh. Tapi kok bisa ya tiba-tiba krisis moneter datang dan ekonomi jatuh bebas gitu aja? Kalian punya ide nggak sih? Apa yang sebenarnya bikin krisis ini bisa sampai terjadi? Betul banget Pute. Nah Vira, menurut kamu apa yang sebenarnya bikin ekonomi Indonesia bisa jebol gitu? Padahal dulu keren banget ya. Apakah utang luar negeri itu bisa jadi penyebab utamanya? Atau ada faktor lain yang bikin semuanya jadi kacau? Jadi gini guys, Indonesia itu emang bergantung banget nih sama utang luar negeri buat pembangunan. Secara Soeharto kan gaspol banget ngebangun infrastruktur dan industri, dan itu butuh biaya yang besar banget. Nah, pada tahun 97 krisis ekonomi Asia ini mulai nyebar nih. Dan kita nggak siap dengan hal tersebut. Ekonomi kita melemah, nilai tukar rupiah juga anjlok banget. Dan bahkan harga-harga barang itu naik gila-gilaan. Dan banyak banget pengangguran. Semuanya berantakan dan utang luar negeri makin menumpuk deh akhirnya. Oh, jadi masalah utang luar negeri tuh emang jadi faktor besar ya? Yap, betul banget nih. Jadi selain masalah ekonomi yang makin parah, banyak rakyat yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak berpihak pada mereka. Korupsi di pemerintahan juga makin marak dan itu yang bikin kepercayaan publik semakin turun nih. Mahasiswa yang awalnya cuma protes soal ekonomi, lama-lama juga mulai menuntut perubahan politik. Mereka ngerasa harus ada yang berubah, nggak cuma soal uang, tapi keadilan sosial dan sistem yang lebih transparan. Wow, jadi ini lebih dari sekedar masalah duit sama ekonomi doang ya? Tapi benar-benar soal perubahan sistem pemerintahan yang gede banget. Iya, betul banget. Jadi, pada saat itu ekonomi Indonesia terpuruk banget. Korupsi merajalela dan bahkan rakyat udah nggak percaya sama pemerintah lagi. Nah, jadi itu yang buat semuanya makin meledak. Oke, kita udah denger nih dari sisi Vira. Nah, sekarang giliran Ica. Menurut Ica, ada nggak pandangan lain tentang kenapa akhirnya Soeharto bisa mundur? Dan kenapa demo-demo itu bisa jadi pemicu besar yang akhirnya bikin Soeharto terpaksa turun? Spill dong Ica. Jadi gini Naje, krisis moneter ini bikin banyak rakyat menderita. Nggak cuma dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial. Banyak yang kehilangan pekerjaan, harga barang semakin nggak terjangkau, dan kepercayaan terhadap pemerintah udah hilang. Mahasiswa yang merasa nggak tahan sama kondisi ini akhirnya turun ke jalan. Mereka bukan cuma minta perubahan ekonomi, tapi juga perubahan politik. Mahasiswa jadi garda terdepan yang akhirnya bikin Soeharto nggak bisa bertahan lagi. Seperti itu. Wah, gila sih. Ica, lo ada pandangan lain nggak tentang kenapa akhirnya Soeharto bisa mundur? Kenapa demo-demo itu bisa jadi pemicu besar yang bikin Soeharto akhirnya harus turun? Sini aku jelasin aja. Krisis moneter bukan cuma bikin ekonomi hancur loh, tapi juga berdampak sosial banget. Banyak yang kehilangan pekerjaan, harga barang semakin susah dijangkau, dan kepercayaan terhadap pemerintah hilang total.
Mahasiswa yang udah nggak tahan sama kondisi itu akhirnya turun ke jalan. Mereka nggak cuma minta perubahan ekonomi, tapi juga perubahan politik. Mereka jadi garda terdepan yang akhirnya bikin Soeharto nggak bisa bertahan lagi. Gitu. Wah, jadi mahasiswa tuh jadi motor perubahan yang besar ya? Nah, Vira, selain mahasiswa, siapa aja yang ikut terlibat dalam gerakan demo itu? Apa aja sih tuntutan mereka waktu itu? Iya nih Naje, jadi mahasiswa emang jadi penggerak utama nih, tapi demo waktu itu udah nggak bisa dibendung lagi. Rakyat biasa, pekerja, dan bahkan organisasi buruh juga ikut turun ke jalan. Mereka nggak cuma minta perubahan ekonomi, tapi menuntut Soeharto mundur karena korupsi yang makin parah dan keadaan yang makin kritis. Mereka nggak cuma minta reformasi di sektor ekonomi, tapi juga di politik dan sosial. Ternyata masalah dari krisis moneter ini cakupannya cukup luas ya. Bisa merambat ke sektor politik dan sosial juga, yang ngebuat perubahan total pada sistem pemerintahan kita. Rakyat juga udah gak tahan lagi nih dengan situasi yang ada kan. Nah, sekarang kita sampai di momen yang benar-benar monumental dalam sejarah Indonesia, di mana Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 98 kan. Ica, kamu tahu gak sih gimana reaksi rakyat dan mahasiswa waktu itu setelah Soeharto ngomong, "Saya mundur"? Gimana tuh? Ingat dong Pute, itu mah bener-bener momen yang gak bakal pernah terlupakan. Rakyat dan mahasiswa yang udah berbulan-bulan turun ke jalan, teriak-teriak minta perubahan, akhirnya perjuangan mereka ya membuahkan hasil. Ya walaupun prosesnya panjang, penuh perjuangan, tapi akhirnya Soeharto sadar kalau kondisi ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Itu bukan cuma kemenangan untuk mahasiswa atau rakyat, tapi buat Indonesia secara keseluruhan. Benar-benar jadi titik balik yang membuka jalan untuk perubahan membesar dan memberi harapan baru untuk masa depan kita. Berarti ini tuh kayak awal dari era reformasi kan? Di mana suara rakyat akhirnya didengar dan perubahan yang selama ini kita impikan mulai terwujud. Aku setuju banget. Apa yang terjadi di tahun 98 itu lebih dari sekedar soal siapa yang berkuasa ya. Tapi lebih tentang bagaimana kita sebagai bangsa yang bisa bangkit, bersatu, bergerak, menuju Indonesia yang lebih adil dan lebih baik untuk semua kan. Betul banget kata Pute, itu jadi momen yang nunjukin kalau suara rakyat punya kekuatan besar. Kita bisa ngubah nasib bangsa kalau kita bergerak bareng, bersatu dan terus berjuang buat perubahan yang lebih baik. Nah guys, pembelajaran terbesar dari ini semua adalah perubahan itu nggak datang tanpa perjuangan. Justru di permasalahan krisis ini malah jadi titik balik buat kita bangkit lebih kuat dan lebih bersatu. Jangan takut sama tantangan, karena di balik setiap kesulitan ada peluang emas buat masa depan yang lebih baik kan. Terus percaya kalau kita punya kekuatan buat berubah, yang penting kita nggak pernah berhenti terus berusaha. Betul banget nih Ica, kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Langkah kecil kita bisa jadi langkah besar, dan kita semua punya kekuatan buat menciptakan perubahan besar. Krisis itu cuma ujian, dan pasti ada jalan keluarnya. Jadi, ayo semangat, terus berjuang dan buktikan kita bisa. Masa depan yang cerah ada di tangan kita sebagai generasi muda. Oke guys, jadi buat semua yang dengerin, ingat ya, perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Jadi jangan pernah takut buat berjuang dan bertindak. Kita tuh semua punya kekuatan untuk bikin dunia ini lebih baik. Oke, dan terima kasih juga buat Vira dan Ica yang udah mau berbagi wawasan keren banget hari ini. Dan buat kalian semua yang dengerin, semangat terus. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terus bergerak maju dan jangan lupa kita bisa bikin masa depan yang lebih baik. Let's go! Let's make it happen. Sampai jumpa guys. Bye.